Ini pengalaman baru gua. Oke guys, aku hari ini lagi nyantai bareng sama Om Jamie tepatnya, dan kalian pasti tahu lah Om Jamie siapa. Dan kita di sini ngobrol santai bareng sambil kayak ngopi-ngopi gitu. Aku agak canggung ya, kenapa ya? Mungkin karena lama nggak ketemu Om Jamie kali ya. Oke guys, jadi kita mulai ya. Ini podcast biasa dan kalian tahu banget ya bahwa Om Jamie ini tahu banget di bidang dangun yang pastinya, dan kali ini aku banyak pengen cerita ngobrol santai aja sih, dangun-dangun seperti apa dan gimana sih mobil, cara dangun itu apa. Nah di sini nih kita memang liputan nyantai aja. Oke, kenalin dulu nih, itu kan ada kamera langsung, jadi speechless lah. Cukup lama banget aku udah nggak ngobrol sama Om Jamie, jadi kenalin dong, anak-anak kan pada belum kenal nih. Oke, selamat sore ya berarti ya. Sore. Siang ya. Siang. Kayaknya nggak usah canggung deh Om, santai aja kita kayak ngobrol kayak biasa. Oke. Nama saya mungkin ya udah belum pada tahu ya mungkin ya. Nama saya Jamie dari Bandung. Ya saya sebelumnya di di komunitas Bandung ya untuk Hot Wheels sendiri awalnya. Nah sekarang ya karena kondisi seperti ini ya gitulah, emang nggak. Oke. Jadi gini teman-teman, kan aku lagi nyantai nih, kebetulan kita COVID-19 ya, jadi kegiatan Om banyak kerja aja udah keganggu ya Om ya sekarang Om ya. Ya sangat. Nah cuma setengah hari kerja. Setengah hari, dan hari ini tuh kebetulan emang libur Om Jamie ya. Jadi akhirnya ya udah, kenapa nggak dimanfaatin, dan kebetulan rumah aku tuh nggak jauh dari tempat Om Jamie. Sekitar ya berapa ratus, ya nggak ratus ya, sekilo ada Om ya, sekilo lah dari sini. Jadi aku bukan melanggar PSBB juga, karena ya kita ini masih di pinggiran Kabupaten Kota Bandung sih tepatnya. Jadi di sini nih kita kayak nyantai bareng aja yang buat nanya. Om, aku mau tanya nih. Om kan udah cukup lama nih, aku tahu udah dari aku belum kenal Hot Wheels aja Om udah main Hot Wheels kan dulu, benar nggak? Ya. Nah, ya betul. Waktu dulu aku dia penasaran banget sih, maksudnya awal per tahun berapa sih Om tuh baru mulai main Hot Wheels? Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah tuh 2015 kalau nggak salah ya, 2015 ya. 5 tahunan berarti ya? Ya kurang lebih ya. Tapi waktu itu ya masih apa ya, masih sedikit ketuaan nggak ya main Hot Wheels gitu kan. Ternyata banyak yang lebih banyak saya gitu. Aku kemarin kan ada cerita sama Om Yuda tuh, kemarin tanya kenapa sih awal mula Hot Wheels, dia bilang awalnya tahun 2011 dia cerita ya. Habis itu dari istri, habis itu dia lihat yang main juga bukan anak kecil tuh ya. Betul. Berarti Om juga gitu ya awal-awalnya? Nih awalnya gini. Nah, informasi lagi ya, rumah saya berdekatan dengan Om Ferry mungkin ya. Om Ferry ya. Beda berapa rumah lah dari sini. Jadi posisinya waktu itu bulan puasa. Jadi Om Ferry buat menyenangkan anak-anak di sini gitu kan, bukalah best track di sini. Oh, dia buka track berarti intinya ya. Plus jualan gitu kan. Anak saya yang kedua ngajakin minta beliin mobil, kata saya mobil. Oh, Hot Wheels ya kata saya tuh. Nah, dari situ walaupun yang saya lihat anak-anak yang main, tapi kayaknya seru juga nih gitu kan.
ngobrol lah langsung dengan Om Ferry gitu. Ternyata wah di belakang layarnya banyak yang apa? Saya terus terang pertama lihat peluang bisnis ya. Saya waktu itu nanya peluang bisnisnya atau investasinya itu di sini seperti apa. Ternyata dan apa Om Ferry waktu itu langsung nunjukin stoknya lah ya gitu ya. Saya kaget juga, wah gila banyak ini gitu kan. Dan dikasih tahu ini harga segini sempet down kan. Udah nggak usah main harganya juga mahal-mahal kan gitu. Nah saya cari di Facebook, ternyata ketemulah itu tidak sengaja. Ternyata saya lihat di Ranca Manyar juga, yaitu Om Kal. Nah bakal tayang ntar ada Om Kal juga yang bakal mungkin kita ajak ngobrol bareng sama Om Ferry kayaknya nanti. Tapi sekarang kita Om Jamie dulu kita tanya. Nah dari situ ingat itu pas puasa ya. Saking penasarannya saya kontak messenger, akhirnya ketemuan COD di rumahnya. Keenakan pilih sana pilih sini, pas di jumlah aduh kaget juga. Saya takutnya wah ini bawa pulang ke rumah istri saya pasti ngamuk gitu kan. Walaupun dengan alasan wah ini buat investasi, walaupun senyumnya agak kelihatan aneh gitu kan. Ya udahlah biarin lah. Cuman nah di situ saya ketemu jalan ya untuk terus dimain di Hot Wheels tuh. Ada komunitas anak komunitas Bandung lah. Dia bisnisnya tuh jual beli mobil. Di saat itu kebetulan bos saya mau jual mobil. Akhirnya siapa yang kira-kira ini ada yang minat nggak gitu kan? Ternyata aduh saya lupa ya om siapa. Akhirnya dia nanyain, saya kontakin, ternyata jadi. Nah di situ saya terus terang dari sana dapat fee, dari sini dapat fee. Akhirnya saya tunjukin ke istri saya, inilah fungsinya komunitas gitu kan. Nah, jadi istri saya, oh yaudah silahkan. Jadi sebenarnya itu ya kita tuh ngeluarin sesuatu dengan lumayan cash money juga ya, ibaratnya harga lumayan besar, tapi di balik semua itu tuh kita tuh pertama dapat pertemanan, kedua ada feedback lagi yang bakal kita dapatkan ya, yang kalian nggak tahu lah intinya. Makanya sampai sekarang Om Jamie itu biar nggak rest juga, dia pemasukannya tetap masuk terus loh. Ya itu mah. Karena dia otaknya tetap bisnis ya. Kita relatif bener ya. Masalahnya apa ya? Siapapun di dunia Hot Wheels, Om Jamie, Om Yuda, Om Bray, siapapun di luar sana yang memang di kota Bandung, Om Kal atau siapapun juga termasuk aku, itu kita nggak menutup kemungkinan bakal mikir hal bisnisnya Om. Serius. Dari semua ya, Om Jamie mungkin di bidangnya dia memang yang mengerti di bidangnya gitu, karena dia akan terus. Kalau aku di bidang ini mungkin aku jalanin, walaupun ini belum jadi uang sebetulnya. Nah, Om Yuda juga ada bidangnya, Om Bray juga. Jadi masing-masing tuh di bidangnya. Tapi yang pasti dengan bermain Hot Wheels ini ada dua hal yang bisa kita dapatin tuh. Yang pertama tuh adalah kita punya rekan dan teman bisnis dan kita bisa feedback kembali. Setelah itu peluang-peluang yang lain yang bakal kalian dapatin untuk jadi pemasukan tambahan Om ya. Betul. Itu. Jadi nggak sia-sia sih sebenarnya. Tidak bisa dipungkiri ya. Maksudnya pemasukan ya asal kita pas sasaran aja gitu kan. Seperti halnya ya sampai sekarang oli gitu kan. Itu salah satu incaran saya dari pertama awal terjun ke Hot Wheels. Itu adalah peluang bisnis saya di oli. Kalau dangun itu sebenarnya setelah berjalan, setelah saya coba cari dangun mau beli susah, akhirnya saya bikin dari mulai pakai dinamo, terus terang ya dinamo apa? Dinamo besar ya? Besar sampai dinamo mesin air apa segala rupa. Akhirnya ya ya udah mungkin saya coba cari link. Pertama terus terang sama Om Deden ya. Om Deden itu salah satu yang bisa ngebuka sedikit ngasih input lah ke saya. Ini Om biasa pakai gini-gini nih. Nah dari situ saya mulai mikir kan, oh ternyata akhirnya saya cari sana cari sini dan sampai sekarang untuk spare part dinamo saya punya link sendiri gitu. Dan itu sama sekali tidak sengaja semua. Natural lah intinya mah, jalan sendiri lah. Jadi karena komunitasnya ini ya gitu ya. Oli, aku mau kasih tahu, Oli, aku ada juga Oli Gary Stephen, tapi Om Jamie ada Oli juga namanya Raven. Itu bagus guys, serius bagus dan hampir beberapa racer
pakai olinya Om Jamie pastinya. Oh ya, gini Om ya. Om ini kan udah cukup lama, aku rasa aku kenal Om udah 2 tahunan ya. Tapi di akhir-akhir ini kan Om jarang ngeres lah intinya. Jadi aku lihat kayaknya lebih cenderung ke dangun ya intinya ya Om ya, lebih karena mungkin waktu keluarga atau lain hal ya, banyak yang nggak bisa. Nah itu dangun ini udah sampai saat ini tuh udah berapa banyak sih Om udah, kalau Om pikir Om? Aduh, kalau ngitung semua berapa ya? Cuman ya saya berapa kali ngambil ya, mungkin ada sampai 70 mungkin ya. 70 udah beredar? Baru sampai 70 ya. Yang beredar nih ya? Yang udah terkirim ya, udah yang terkirim, yang transaksi gitu ya. Nah, plus yang servis segala rupa gitu. Aku tuh mau tanya Om, ini kan Om nih mengerti banget soal dangun. Setiap dangun Om keluarkan itu ada regenerasi nggak? Maksudnya ada perubahan? Ada, pasti ada. Soalnya ini terus terang, nah ini inspirasi awalnya gini. Ini kan yang terakhir lah ya sekarang. Kalau yang dulu benar-benar saya coba kreasi sendiri, beda dari yang lain. Mungkin dari yang Om Gary beli ya. Itu benar-benar kreasi saya, dan sampai ada yang kedua itu. Nah ini inspirasinya tuh dulu konsumen saya tuh Om Doni Jun. Gitu. Jadi dia tuh pesen, cuman pengen yang berbeda gitu kan. Akhirnya saya berpikir dengan posisi yang lebih simpel, terutama bisa ada dudukan Hot Wheel-nya gitu kan. Waktu itu saya hampir lama lah. Saya kalau cari inspirasi tuh nggak bisa dipatoknya seminggu 2 minggu. Kadang-kadang pas saya posting itu langsung Om Doni Jun itu, Om itu yang punya saya, ya Om, kata saya itu. Udah ketemu ya, udah. Nah dari situ sampai sekarang bentuknya seperti ini. Gitu. Oh jadi intinya tuh dari selama, jujur ya waktu dulu aku pertama tahun 2017an aku ada beli juga sama Om Jamie itu sampai 2 loh bro. Iya Om ya 2. Betul. Dan modelnya itu juga beda dengan yang sekarang ya. Dulu tuh masih kayak tinggi banget, dan dudukan untuk mobil Hot Wheels itu nggak ada. Serius nggak ada. Jadi kita tuh pakai tangan, wah capek banget waktu itu. Sampai ngakal-ngakalin pakai nempel-nempel gimana gitu. Nah sekarang itu ini memang nggak ada ya untuk yang dangun yang ini, memang itu aku lihat masih 80%. Nanti kemungkinan pasti ada dudukannya. Nah ini kan untuk saat ini nih udah memang bagus banget lah kondisinya. Dan sekarang aku mau tanya nih sama Om Jamie ini, kebetulan lagi di sini. Ngefek nggak sih Om dangun kayak gini Om sebenarnya? Buat apa tuh? Buat race lah. Ya kalau menurut saya sih. Bentar dulu. Ini harganya berapa nih? Kalau yang saya jual ya terus terang ya, ke pasaran itu harganya tuh untuk yang harga sekarang. Karena kan ada beberapa partnya yang naik juga. Ya, itu dihargain 475. Nah, plus adaptor yang 7 speed. 7 speed jadi bisa dipercepatin gitu ya? Yang kalau bisa dipelanin, dikencangin. Bukan, kalau itu sih dulu ya, cuma banyak kendalanya tuh sering jebol. Akhirnya saya pakai yang kotak, yang posisinya itu udah jadi ya beli ya. Itu yang biasa buat laptop. Oke. Gitu, seperti itu. Ini kan harganya lumayan tinggi loh bro, tuh 475. Kira-kira orang kalau beli itu worth it nggak Om? Menurut Om nih, kalau worth it itu gini. Kenapa saya potong? Kan orang udah ngeluarin dana besar nih, ibaratnya pengen dangun yang bagus. Abis itu kalau di race itu ada perubahan besar nggak gitu ibaratnya? Kalau menurut saya sih tergantung orangnya sendiri. Kalau dia emang hanya sekedar latah karena temennya punya dangun yang seperti ini dan tidak dia pakai buat tuning gitu kan, ya mungkin sama aja. Tapi kalau dia emang seperti Om Gary ini kan, dia orangnya penasaran gitu kan, dia pengen nyoba dan akhirnya ya jadi top racer lah gitu kan. Enggak Mas kencang ya gitu kan. Ya saya gitu sih, maksudnya dia nggak harus beli ini jadi bisa kencang. Jadi gini guys, aku kasih tahu buat kalian ya, secara tidak langsung aku promosi nih. Jadi gini, ini nih dangun jujur ya, selama aku awal dari race, kenapa aku lihat dulu tuh aku pakai dangun tangan. Wah mantap bro, pakai dangun tangan tuh serius, kencang, ketinggalan dibanding yang lain maksudnya. Dan akhirnya aku beli yang kayak gini, nah baru aku bisa ya
apa ya, menyamakan dengan dengan mobil-mobil lain, walaupun aku cuma nyetingnya tuh dangun dan oli doang zaman itu. Dan tanya Om Jamie, dengan dangun seperti itu aku pernah menggunakan dangun kipas angin. Jadi kipas angin tuh kelepas, taruh dangun ini di kipas angin, habis itu didangun 1 hari 1 malam, diketawain sama anak-anak dulu. Bener nggak Om? Ya. Gara-gara apa? Ya hangus lah, rusak lah bannya. Nah akhirnya baru aku nemuin dangun kayak gini. Nah bener, jadi aku kasih tahu buat kalian ya, dangun ini worth it banget kalian beliin dengan harga segitu ya, dari yang Om Jamie bilang. Karena kenapa aku bilang worth it banget, selama kita ngeres anak-anak Bandung atau apa race, kalian bisa lihat mobil-mobil bisa podium itu, jujur ini kita menggunakan dangun Om Jamie hampir rata-rata. Kenapa? Tinggal kalian lagi bener-bener cara belajarnya, bagaimana kalian ngeliat dengar halus apa enggaknya bannya Om ya, benar ya Om ya, halus bannya atau feeling kalian bagaimana, itu semua tergantung kalian. Dan ini nih udah mendukung gitu loh. Jadi kalau kalian pengguna racer baru kadang berpikiran, wah barang mahal nih, sebenarnya itu nggak worth it, ini tahunan loh. Dan kalau dia ganti busa berapa nih Om? Saya sih gini ya, kalau misalnya itu ada, ya mungkin boleh tanya ke yang lain ya. Kalau udah ada yang beli ke saya gitu kan, terus dia ada di elektriknya, ada yang mati atau rusak, jebol lah gitu ya, saya sih ya nggak pernah naripin ya. Ya mau berapapun saya terima gitu kan. Misalnya saya nggak pernah ini ganti, misalnya ada apa, switch toggle itu yang patah atau apa, saya paling ngomong ini belinya segini. Ya selebihnya terserah lah. Saya nggak pernah menarikkan gitu ya. Intinya tuh sih tetap ada servis. Ya. Intinya. Service after sales ya. Oke. Ya, Tapi sekarang udah berapa dangun sih? Oh iya, aku kasih tahu. Dangun Om Jamie ini sampai ke Malaysia juga, Om ya? Alhamdulillah. Wah, benar sampai ke Malaysia, Bro. Jadi hampir rata-rata, karena yang ke Malaysia itu yang bawa itu Mr. Bob ya. Saya sangat terbantu ya sama Om Bobby ya. Kemana aja Om. Itu Om Bobby itu wah, racer internasional lah. Jadi sangat bantu banget dia. Dan berapa produksi lagi yang Om sudah mulai kerjakan lagi nih? Saya sih ya, untuk karena kemarin saya baru kirim ke Om Bosku di Tegal sana ya. Jadi kemarin baru kirim 4-5 sama yang gede 1. Nah itu juga, cuma kebetulan lagi nggak ada ya dangunnya ya. Itu pesanan khusus juga gitu kan. Mau bentuknya seperti apa, kalau saya mampu ya saya bikinin gitu. Tapi sebenarnya aku ada bikin mesan sih sama Om Jamie dangunnya, tapi belum jadi sampai sekarang ya. Itu kalian bakal, ntar lah aku review kalau sampai itu jadi, karena itu portable banget. Benar nggak ya Om ya? Dan kalian udah ada di otak, cuma belum bisa diaplikasikan. Nah, itu keren banget tuh. Jadi nantilah, dan itu bisa dibawa di mana aja intinya. Betul. Jadi nggak perlu harus di charger dicolok lah intinya. Cuman masih belum diaplikasikan sih kayaknya. Karena kalau udah ya terus terang di kerjaan saya juga ya lagi padat ya Om ya. Ya padat, terus kadang-kadang udah sampai rumah ya kondisi udah capek gitu kan ya. Belum lagi ya sama anak-anak atau gimana gitu kan ya. Kadang-kadang kemarin aja ya, mungkin lewat ini ya, channel ini mau minta maaf nih ke Om yang kemarin baru saya kirim, lama banget baru saya kirim, karena ya dengan 5 unit itu ya lumayan lah dengan waktu yang emang saya tidak full untuk mengerjakan dangun gitu kan. Ya alhamdulillah masih bisa beres kemarin gitu. Tapi tetap berjalan intinya Om ya. Kayak saya stok ini ya, ini aja ini terusnya stok saya. Itu ada 7 unit itu ya, kalau misal ada yang pesen tinggal dipasang switchnya aja plus adaptor udah jadi gitu. Langsung tinggal terbang lagi ya. Tinggal terbang lagi. Ya ini salah satu kenapa aku bikin video vlog ini penting banget, karena ini salah satu pendukung buat kalian untuk race loh sebenarnya. Benar. Jadi kalau kalian nggak ada yang ini tuh sebenarnya sia-sia sih race sebenarnya. Bukannya aku promosi punya Om Jamie, enggak promosi, benar. Jadi kalau kalian melihat siapapun ya, anak Surabaya gitu, mereka punya orang dangun sendiri Om ya, bikin dangun. Ada yang mereka namanya dangun lontong atau apa. Nah, semua daerah itu pasti punya yang namanya dangun gini nih, karena dangun-dangun seperti ini tuh worth it banget. Nah, aku kasih tahu ya orang-orang yang pernah juara menggunakan dangun Om Jamie. Magelang salah satunya Om ya, Mister Sarepo tuh. Aku langsung to the point nama-namanya, karena mereka juga ngambil dari Om Jamie itu ininya, dangun-dangunnya. Dan masih ada lagi kota-kota lain, mungkin aku nggak usah sebutin, hampir rata-rata racer juga pada pakai gitu.
Intinya sih kalau aku pakai biasanya banyak yang pakai Tom. Udah ya. Udah kayak Om Gir pakai dangun apa? Itu udah kontak aja Om Jamie. Udah kontak aja Om Jamie gitu bilang. Saya kebantu juga sama Om Gary ya ngasih apa dengan mencantumkan nomor telepon gitu kan. Itu banyak juga yang walaupun ada yang nanya, ada yang deal gitu kan. Itu nanya hal biasa lah intinya. Nah, sekarang tuh mau tanya Om, ada marketplace juga nggak di BL atau Tokopedia gitu? Belum ya? Enggak ya. Jadi via WA aja ya? Karena itu produksi saya tuh nggak bisa nggak bisa target, ya, bener. Jadi ada waktu kosong. Benar. Flash dari penggorengan saya langsung kirim. Ya, jadi harus nggak yang ready terus ya. Jadi kalau misalnya ada orderan baru dikerjakan intinya mah. Jadi nanti kalau kalian misalnya mau kontak-kontak Om Jamie itu sebenarnya gampang banget, di deskripsi di bawah ini bakal ada aku masukin termasuk nomor handphone ya, nggak apa-apa. Ya, boleh. Nah ya udah, nanti kalau kalian WA, Facebooknya, kalau Instagramnya masih hidup nggak Tom? Masih ada. Masih ada ya. Nah nanti Instagram juga masukin di deskripsi. Sebelumnya saya juga mau ucapin terima kasih ya sama teman-teman racer semua se-Indonesia dan Malaysia mungkin yang udah selama ini percaya bikin dangun ke saya gitu kan. Walaupun kadang-kadang mereka harus nunggu agak lama gitu kan. Tapi ya untungnya mereka punya kesabaran yang bagus lah gitu kan. Mereka mau menunggu gitu kan. Dan mau menerima alasan emang ya saya alasan apa adanya gitu. Tapi kurasa mereka nunggu juga nggak masalah Om, soalnya kan memang worth it karena memang bagus. Kalau gitu ya. Soalnya ini nih aku mau review ya. Jadi kalau kalian mau tahu, ini daun yang ini busanya tuh nyaman banget, serius nyaman banget, ininya empuk. Dan ada dulu tuh keras Om ya. Jadi kita ada yang keras juga tapi udah diganti kan dengan yang ini. Ini empuk banget. Jadi kalau misalnya itu biasanya enak kalau menurut saya sih enak buat yang standar ya. Nah, buat standar ya. Kalau yang buat nge-profil atau kalau orangnya seperti Om Yuda lah mungkin yang emang posisinya dia punya cara sendiri gitu kan, karena caranya kan beda-beda. Iya benar. Biasanya cepat habis juga. Nah benar. Lah, gitu iya benar. Tapi ya karena keempukannya itu dia tidak cepat ngabisin ke asnya gitu. Biasanya seperti itu. Jadi gini, aku mau jelasin kalau dia standar itu kalau dia standar itu ini tuh nggak banyak kemakan. Jadi kan itu cuma nempel doang. Tapi kalau kita mau bikin FFA itu kebanyakan kena bagian ini, jadi akhirnya agak rusak gitu ibaratnya. Ada garis-garis. Nah, solusinya mungkin aku pernah belajar dari Om Jamie itu kita pakai amplas Om ya. Pakai amplas itu taruh gini sambil dihidupin. Ya, saya udah pernah bikin video tutorialnya ya. Nah, ada pernah bikin video tutorialnya juga. Jadi ini bakal balik lurus lagi, bagus lagi lah intinya. Tapi kalau misalnya ini udah mulai habis, kalian ya order aja lah lagi sama Om Jamie. Ordernya bukan yang ininya semua tuh, enggak, cuman busanya aja. Busanya doang Om ya. Nah, itu tuh yang kelebihan daripada buat dangun intinya. Semakin hari semakin mengecil nggak dangunnya ini kira-kira Om? Apanya? Model dangunnya. Oh iya, kalau modal pasti bertambah ya seiring waktu ya. Karena kan ya dari dinamonya aja pasti yang dulu saya dapat pertama sekali segitu gitu kan. Sekarang udah ada kenaikan. Enggak, maksudnya model ini kan kayak gini. Nanti tuh bakal ini enggak modelnya tuh makin simpel atau dinamonya makin kecil atau apa gitu. Saya kemungkinan. Punya janji juga ya ke satu orang. Racer Jakarta juga kan yang permintaan bikin dangun, ya deskripsinya saya nggak bisa iniin ya. Dangunnya seperti ini gitu kan. Waktu itu sih saya ngomong udah kepikiran, udah ada, cuman saya belum sempat ngaplikasiin gitu kan. Dan dia juga ya udah kalau misalnya jadi kontak saya aja gitu. Banyak di ide saya yang emang udah bakal seperti ini nih gitu kan bentuknya. Cuma karena emang waktu gitu. Benar, waktu lagi kita kembali. Kalau dulu waktu zamannya segrut-segrutnya ngeres ya. Pasti saya kejar sampai nggak ada ngapa. Kalau sekarang karena ya mungkin enjoy aja lah. Jadi sampai jam 11 udah capek, udah tinggalin gitu. Soalnya banyak kegiatan lagi besok yang harus dilakuin benar-benar. Nah Om, ini kan Om dangun nih. Kalau res nih kayaknya udah skip dulu ya kayaknya ya. Untuk sekarang ya saya sih lari ke koleksian ya. Kolektor intinya ya, kolektor. Cuman ya mungkin ya yang lebih tahu Om Kal juga gitu kan, posisinya ya mungkin race off dulu. Amunisi
ya beberapa kita simpan dulu lah. Oh gitu. Mudah-mudahan masih kepake juga. Soalnya kalau di Bandung juga memang kita lagi off juga Road to Crash, bukan COVID-19 aja sih, cuman kita rata-rata lebih baik main ke banyak keluar kota intinya ya. Tapi kadang amunisi sering terbang-terbang juga untuk main di luar kota. Enggak tahu. Iya dan tidak lah. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa jauh. Soalnya aku kasih tau ya, aku tuh beberapa vlognya kemarin tuh udah bilang kayak Om Jamie ini dia kayak kita kan individual gitu, jadi racer juga ada. Iya, salah satu mekanik juga aku kasih tahu juga buat kalian nih, Om Jamie ini mekanik juga dan mekanik tanggung ya. Bukan mekanik. Sebenarnya kalau ditekunin dari dulu dibenerin, maksudnya ini kan kita tuh ada upgrade ya setiap apapun bentuknya. Kalian pun juga bukan jadi pemula terus selamanya, pasti bakal naik level lah. Nah, semakin lama kalian di dunia race atau kalian sering main, kalian pasti akan mengerti gitu loh. Dan Om Jamie ini karena mungkin dia nggak sering race, jadi aku bisa ngikutin alur dia. Oh bisa, punya Om Denny bisa kelewat. Maksudnya bisa lah aku bersaing sama Om Jamie. Tapi kalau zaman dulu kalian baru tahu, podium mulu bro. Dan masih punya nama juga loh di luar kota Bandung. Bener. Kalau di luar kota Bandung masih punya nama dia. Jadi kategorinya kalian kalau mau tahu bukan hanya sebagai dangun. Dangun ini memang fasilitas utama dia buat kayak bisnisnya ya. Tapi di awal semua bisnis itu tetap dia seorang racer mekanik. Nggak mungkin dia bisa bikin dangun kalau dia nggak ngerti mobil itu bisa kencang apa enggak. Benar nggak Om? Itu nggak bisa dipungkirin Om. Tapi terus terang mungkin di Bandung ya. Bandung ya rata-rata mekanik Bandung lah. Kalau saya sih bukan mekanik ya, saya hanya racer musiman lah. Enggak, gitu. mekanik. Habis itu ya terus. Jadi kita emang dari dulu mungkin kita punya bukan prinsip sih ya. Jadi kita nggak pernah tahu itu mobil kenceng apa enggak. Benar. Ya seperti Om Yuda, Om Pici mungkin ya. Saya Om Kal, Gary gitu kan, terus sama Om Bebeb ya gitu. Kita tuh nyeting Om kencang nggak tahu ya. Cobain aja langsung ke race kan gitu. Iya benar. Event ya, langsung ke event. Ya. Jarang yang namanya cengres ya. Coba-coba mobil tuh nggak pernah. Makanya kita sebenarnya nggak pernah tahu ini bakal kencang atau enggak. Kita cuma tahu ini ini spekulasi lah intinya. Udah enak ya. Mungkin ya Om Gary cuma nggak usah di-shoot ya. Kalau mungkin ke belakang shoot saya kan mungkin orang juga pada tahu ya gitu kan. Tapi nggak usah ya gitu kan. Nggak, jadi gini. Kita tuh intinya orang Bandung itu nggak ada tim emang ya, nggak ada, banyak individual dan mungkin ada beberapa lah. Dulu sih ada banyak. Awal dulu ada ya awalnya. Saya terjun sih di Bandung malah banyak tim ya, ada beberapa tim ya. Cuman yang mungkin si kemari ya. Udah masing-masing ya. Masing-masing. Dan kalau kelebihan dan kekurangan masing-masing itu satu, kalau dia tim itu enaknya kerjasama kan. Kalau masing-masing semua itu bisa nyeting intinya. Itu sih kalau menurut aku ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu jadi kembali ke orangnya. Tapi kalau Bandung memang rata-rata, dan Om Jamie pun aku jujur ya sampai sekarang juga Om Jamie itu nggak pernah lo ngajarin juga sama aku tuh gara-gara sharing aja kita Om ya. Sharing kayak ngobrol-ngobrol gini. Om itu gimana ya kalau misalnya kayak gini. Oh Om Ger coba bagusnya kayak gini. Nah sharing gitu. Nah mungkin kalian di luar sana tuh juga karena bukan hanya kita berbicara dangun doang ya. Ini kan berbagi pengalaman Om ya, berbagi pengalaman. Jadi mungkin kalian perlu sama orang-orang yang sifatnya ngerti tentang Hot Wheels juga, dan kalian perlu sharing gitu. Jangan selamanya kalian nyoba-nyoba mobil. Dan ini salah satu video yang aku rasa membantu kalian untuk bisa bersaing lah di dunia Hot Wheels, benar nggak Om? Jadi kalau kalian sudah dikasih tahu tentang dangun, kalian sudah sharing, percaya aja omongan aku, lambat tahun kalian bakal bisa ngerti tentang masalah track, kalian masalah tentang mobil apa, masalah tentang cara dangunnya seperti apa, udah pasti. Ya saya terus terang ya dulu karena di Bandung kelasnya banyak reguler kan waktu itu. Iya benar. Hanya di Bandung doang kan. Dan waktu itu saya kenal dengan Om Yuda, dari situ juga terus terang saya banyak merhatikan, belajar. Oh seperti ini. Walaupun seperti halnya ya seorang guru ngedidik murid-muridnya, setelah jadinya kan beda-beda, jadi dokter, jadi apa gitu. Kita juga punya konsep beda-beda gitu kan, seperti itu. Tapi ya dari situ berkembang. Oh kita punya
punya apa inspirasinya beda lagi nih buat diginiin gitu kan, seperti itu. Dan hasilnya juga beda-beda gitu. Oh iya dong hasilnya, dan ada ciri khas masing-masing kayaknya Om ya. Ya betul. Aku Kalau dulu tuh kalau sekarang sih kayaknya agak susah ya. Kalau dulu zaman saya pertama kali bikin FFA, terutama kelas FFA ya. Rasa-rasa udah tahu, lihat bannya aja seperti itu. Oh itu buatan ini. Lihat, oh ini buatan ini gitu kan. kalau sekarang nggak? Sekarang sih kalau saya lihat sih cenderung hampir sama ya semua ya. Oh. Hampir sama semua ya. Semenjak apa ya? Ya semenjak ini nih Om Wiharjawira nih waktu itu apa dengan apa waktu di Jakarta seperti itu, jadi bentuknya hampir sama semua seperti itu. Oh ngasih gambaran intinya ya. Ya, master kita nih Om Wiharjawira. jadi banyak cerita sih sebenarnya masalah tentang di Rest Hot Wheels ya. Jadi sebenarnya kali ikut di Hot Wheels itu sebenarnya seru banget, dan kalau baperan sih hampir setiap video aku cerita pasti ada Om ya. Pasti ada, nggak mungkin nggak. Tapi tergantung dari individual orang masing-masing. Tapi menurutku ya sebenarnya apa ya, kalau di dunia hotel tuh banyak teman sih sebenarnya Om ya. Itu saya akui itu ya sama yang tadinya saya terbatas di luar kota, paling ya teman-teman SMA apa. Setelah kenal Hot Wheels ya ternyata tambah ya, tiap kota tuh hampir ada. Nah benar, jadi Om aja dinas kan ke daerah mana gitu ya, bisa pasti ada orang-orang yang pecinta Hot Wheels juga, benar kok Om? Betul. Nah itu aku salut banget. Kita mau ini sekarang aku bukannya apa ya, kita mau ke Semarang, kita mau ke Solo, kita mau ke Malang, kita mau ke Surabaya, keluar Kalimantan pun, mau ke apa namanya Medan, Makassar, Medan atau apa, wah kita tinggal bikin status langsung dikontak sama mereka. Serius, jadi itulah kegunaan dari jadi kalian jangan berpikiran bahwa sempit banget ya dunia hotel ini, dunia anak-anak, tapi sebenarnya enggak loh. Dunianya bagi orang-orang untuk berkembang Om ya, dan punya teman banyak sih intinya. Betul. Itu luar biasa banget. Jadi nggak rugi banget kalian bakal kalau bermain di hotel sih sebenarnya. Jadi apa inilah apa ya yang tadi topik pertama ya, Hot Wheels emang hobi ya. Di balik itu tuh kita bisa kita punya profesi, punya bisnis masing-masing gitu kan. Itu bisa nyambung juga gitu. Iya benar. Aku aja dari Hot Wheels bukan hanya race aja Om, banyak kenalan udah mau di tim kolektor, mau di orang-orang custom gara-gara Hot Wheels, dan akhirnya mengembang lagi lebih luas lagi jangkauannya juga. Betul. Akhirnya sekarang itu jujur aja kalau di race itu aku enggak terlalu fokus juga. Betul. Karena sekarang itu aku lebih ke konten sih sebenarnya, jadi lebih liputan. Jadi kayak gini nih secara mantap. Jadi sekarang kalau kayak sekarang ini tuh aku sama Om Jamie itu kayak bikin konten gini tuh supaya kalian tuh ngerti gitu loh. Jadi kayak kalian bermain Hot Wheels tuh yang nggak cuma bermain doang, benar nggak Om? Oh ya, ini belum masuk bulan puasa ya. Besok baru puasa. Oh besok. Jadi itulah sih ngobrol kita sama Om Jamie ya. Yang selain daripada Dangun ini apa sih yang produksi yang benar-benar mana tuh? Cuman oli ya? Paling ya oli sih masih jalan. Oh oli masih jalan ya? Masih jalan. Nah kalau oli itu kena berapa Om seininya kalau misalnya? Oh ya aku pernah lihat tuh Om jual tuh oli seliteran besar tuh berapa itu Om? Itu by PM ya. Anjir. Janganlah ini. Itu saya sih itu punya harga khusus lah. Oh ada harga khusus. Jadi itu punya apa? Price-nya di oli juga kan Om, seperti halnya sayur Om saya pengen lebih asin, Om saya pengen lebih manis ya. Resepnya lah intinya. Ya. Oh. Jadi ada request. Tapi kan ada yang standaran. Ada. Berapa itu yang standarnya? Yang ukuran berapa mili gitu? Kalau saya sih yang sekarang sih karena botolnya agak sulit ya. Biasanya saya yang 30 mili. Sekarang tuh 15 mili. Oh gitu. Punya Om Gary. Itu saya jual yang 30 mili. Gini, jadi saya tetap jual patokan 30 mili. Akhirnya itu walaupun ya rugi sih enggak ya. Cuman saya kasih 2 botol aja yang 15 mili. Dengan harga? Harga masih di 65.000. 65.000. Dua botol itu ya. 30 mili ya. Hitungannya 30 mili. Hitungan 30 mili. Betul. Oh, worth it. Masuk akal. Soalnya aku aja 50.000 yang race itu harga 20 mili. 20 mili ya. Nah,
worth it lah, 65 masuk lah. Jadi kalau kalian mau order itu bisa juga, kalian cobalah intinya. Nggak salah loh. Rayfan itu udah di mana-mana. Aku jujur ya, oliku aku pernah coba nih campur sama oli Om Jamie. Wah, jos sih. Serius Om. Itu Om Dani pernah bawa tuh. Om Dani pernah bawa di Karawang tuh. FFA aku coba. Aku coba kan pertama aku tuh encer banget nih gue bilang. Mana punya Om Jamie gue bilang. Coba di wah, ngejos bro. Serius. Makanya tertarik juga aku karena aku belum tahu sih Om Jamie kan punya settingan buat ngaduk olinya sendiri, aku nggak tahu itu. Semua rahasia punya dapur masing-masing. Ya oli Om Gary juga bagus ya, jadi apa kita punya ini masing-masing lah punya. Intinya tuh gini kalau punya aku itu lebih cenderung untuk ini teman-teman, untuk di dalam kayak indoor ya, ber-AC. Tapi kalau dia di outdoor, aku jujur kurang bagus punya aku. Nah kalau punya Om Jamie, dia tuh bisa indoor bisa outdoor. Kalau di outdoor indoor, memang bedanya kalau sama punya aku ya Om ya. Kita sambil cerita oli nih ya. Kalau aku lihat di track itu kalau punya Om Jamie itu lebih agak lambat panasnya. Kata orang tuh kalau balapan tuh panasnya agak lambat. Nah kalau punya aku itu dia nggak butuh panas. Jadi udah langsung kencang lah. Tapi agak terakhir, nah itu yang sangat disayangkan punya aku tuh mulai agak kering bedanya. Kalau punya Om Jamie itu lebih banyak ke air karena akhir bukan air ya, ke akhir daripada race misalnya babak mau masuk baki akhir ya Om ya. Nah itu punya Om Jamie bagus sebenarnya. Kenapa aku bilang bagus? Dia lebih tahan lama. Ibaratnya kayak naik motor tuh kayak bensol atau apa ya mungkin ya awalnya ini mungkin ya apa BM1 mungkin ya. Nah gitu. Jadi awalnya aja yang bagus tapi di akhirnya tapi bukannya kalau kita tuh punya prinsip masing-masing. Kalau aku nggak tahu punya Om Jamie seperti apa ya. Jadi kita nih ambil diskusi oli ya. Jadi kalian bisa tahu. Kalau punya aku itu target. Aku nggak mau kalah di babak awal. Targetku itu sebenarnya kalau bikin oli. Bagaimana caranya di akhir itu oliku masih ada. Itu target punya aku. Makanya setiap di awal jarang punya aku habis duluan. Nah kalau punya Om Jamie mungkin dia rada panas. Jadi kalian kudu punya mobil kencang sih sebenarnya. Bukan aku menyepelekan, enggak. Om punya Om Jamie bagus. Kalau lu bisa masuk ke babak kedua ke atas, udah oli Om Jamie itu keren. Serius keren. Kalau di outdoor punya Om Jamie yang paling bagus. Aku udah coba Om. Apalagi kalau kena panas matahari gini langsung ya, trek panas gitu udah pasti. Ya kalau saya sih nggak berani ya bilang bagus sendiri ya. Kenapa aku berani bilang bagus? Aku udah coba Om. Ya biar yang udah make aja ya. Soalnya kalau Om Jamie mungkin ya aku ngerti karena Om Jamie kan dengar info gimana kabarnya di track gimana. Nanti bagus enggak? Kalau enggak kurang diracik ini. Nah mungkin lebih ke situnya. Tapi kalau aku lebih ke lapangannya gitu intinya. Ke lapangannya dan pengaplikasiannya gitu. Dan kalau di lapangan aku lihat memang aku akuin oli Om Jamie bagus banget. Gitu sih. Jadi kalau kalian mau order silahkan order punya Om Jamie. Kalau kalian mau order punya aku ya juga silahkan. Tapi lucu ini cerita dikit oli. Yeah. Pertama kali saya bikin oli itu sebenarnya tuh dulu yang bikinan bagus itu oli itu ada namanya Rendra. Jadi kita ada satu tim dulu Om Kal, saya dengan ada Rendra. Cuman dia udah pensiun ya. Karena jadi aparat sekarang. Nah waktu itu dia tuh bikin oli, saya bikin oli. Kita tes. Nah saya terinspirasinya di situ. Wah ini oli bagus banget gitu kan, misalnya diputar berapa puluh juga dia tetap licin. Nggak ada keset-kesetnya, nggak ada berhentinya, nggak ada apanya. Waktu itu saya bawa, udah bikin. Cuma saya masukin lagi karena saya malu. Wah kok saya jelek gitu kan. Tapi dari situ saya terinspirasi. Wah saya harus minimal settingnya seperti ini. Nah dari situ mulai saya inget saya pertama kali ngeres ya, saya nggak tahu, saya belum kenal yang namanya Om Yuda gitu kan. Saya belum kenal master lah, saya masih sangat newbie sekali gitu kan. Waktu itu ceritanya saya masuk 3 besar waktu itu. Ternyata podium 1-2 nya itu rebutannya sama Om Yuda. Saya nggak tahu itu Om Yuda kan gitu kan. Nah akhirnya di sistem bolak-balik koin ya gitu kan, saya menang. Cuman ya dengan bang, saya waktu itu nggak ngeh juga ya bahwa olinya sangat pengaruh gitu kan. Dengan bangannya dan akhirnya yang udah senior saya baru kerasa, wah nyamperin saya, lihat mobil saya gitu kan. Cuman
satu orang ini nih yang namanya Om Yuda ini. Kira saya mau lihat mobil saya gitu kan. Saya nggak tahu dia seorang master. Ini kan. Om boleh lihat olinya gitu kan. Nah, saya baru oh berarti salah satu pengaruhnya oli ini. Makanya saya terus kembangin kan gitu kan. Ternyata ya res apa ya, walaupun pengaruhnya mungkin cuma 10%, ya tapi sangat pengaruh sekali oli gitu. Oli sangat pengaruh. Benar. Jadi itu perkembangan dari oli itu ya. Ya, awalnya tuh baru oh ya ternyata ini kalau yang lain nanyain lihat settingan mobil, kalau yang ini nanyain oli gitu kan, Om Yuda ini. Makanya dari situ saya mulai concernnya ke oli. Oh iya, olinya seperti ini. Nah, saya kembangin lagi gitu. Berarti aku bisa nangkap ya. Mobil Hot Wheel itu berapa persen ya? Ban itu menentukan juga. Satu, ya sekitar 60% ya Om ya. 60% itu mobil Hot Wheel-nya. Kalian bisa nentuin bannya lurus apa enggak. Bagus lah, maksudnya nggak geol intinya. Habis itu dangun yang menentukan juga Om ya. Dangun, cara kalian dangun supaya nggak oblak intinya juga Om ya. Nah, aku nggak tahu nanti kalau kalian bisa order sama Om Jamie, kalian bisa tanya-tanya juga lebih banyak ya dengan Om Jamie-nya. Cara dangun seperti apa. Dan yang terakhir itu oli. Karena jangan diremehkan oli walaupun dia 10%, tapi pengaruhnya besar banget bro. Ya, sangat besar. Sangat besar, serius. Jadi kalau kalian meremehkan tentang oli, jangan salah. Aku aja pernah dulu sampai mendatangkan dari pokoknya pakai Alchemy lah intinya. Karena racer-racer tuh udah pakai Alchemy kebanyakan. Dan sekarang aku ini tetap sama Om Jamie. Bagian dari oli aku tuh masih ada Alchemy-nya. Tapi ya bukan yang Alchemy yang merah ya, yang satunya lah. Nah itu ada campuran yang tetap masih di oli aku. Kalau aku nggak bisa ngelepasin itu intinya, karena udah kayak sudah sugesti mungkin ya. Aku dari awal kayak pakai Alchemy, habis itu aku ngeracik juga tetap harus ada bagian Alchemy itu masuk di bagian oli racikan gitu intinya. Kalau Om Jamie pure. Tanpa Alchemy ataupun yang lain-lain, benar Om? Yang mahal lah, barang mahal lah intinya. Kalau Alchemy kan 200 ribuan ya Om ya. Iyalah, satu bol 10 mili ya, 10 mili itu. Kalau saya campur Alchemy, rugi Om ya? Rugi. Dapat untung dong. Jadi kalau Om Jamie ini memang benar-benar murni. Nah itu keselot banget tuh. Itu yang luar biasa banget, keren banget lah dari hasil karya apa ya? Coba-coba berapa tahun tuh lamanya tuh? Otodidak ya itu. Otodidak ya. Berapa lama tuh? Posisi untuk apa? Untuk mungkin ada 3-4 tahun ke belakang lah. Baru enggak, maksudnya baru benar-benar jadi itu 3-4 tahunan. Apanya tuh? Ngeracik itu tuh. Ngeracik awalnya. Enggak, maksudnya sampai menurut Om tuh nyaman lah. Kan kalau nyaman sih mungkin di 1 tahun setengah ke belakang. Oh, berarti riset juga ya? Iya dong. Sama berarti. Terus terang Om Gary datang, dia menunjukkan oli. Terus Alchemy mulai rame itu. Asalnya terus terang Raven itu ya mungkin yang pernah pakai tuh apa ya? Kental gitu kan, seperti itu kan. Tapi setelah Alchemy rame, saya bikin inovasi lagi. Terutama ya pas Om Gary bawa ke sini gitu kan. Akhirnya oh ya udah, tak langsung ada di otak saya pakainya yang itu ya gitu kan. Walaupun barangnya terus terang impor sekarang, full impor. Tapi itu juga tanpa sengaja, tanpa gimana, saya ketemu orang sangat udah tua sekali. Ternyata dia sangat paham sekali dengan perolian gitu kan, sampai oli ya A sampai Z lah gitu kan. Nah dari situ saya dikasih ilmu ya. Ini seperti ini dan akhirnya ya udah. Berarti untuk sekarang untuk bisa tetap kompetitif di perhatian gitu kan. Nah, terutama dengan Alchemy ya. Saya sih dengan teman-teman yang pembuat oli di kota lain, saya sangat apresiasi lah. Saya sangat kalau mau jangan sampai Alchemy menang gitu kan. Iya, benar. Kalau bisa yang buatan lokal aja yang bisa naik. Saya lebih senang yang misalnya dari Surabaya naik, di Bandung juga ada kan naik gitu kan. Tapi kalau untuk impor sih menurut saya kasihan gitu kan. Tapi nggak bisa dipungkirin Om, masih berjaya sih aku lihat. Ya betul, makanya ya kita lebih baik istilahnya menggunakan produk lokal gitu kan. Makanya dari situ ya saya dapat ilmu. Akhirnya setelah kemarin mungkin Om Gary juga pernah nyoba juga ya, kan. Benar. Berbeda ya, maksudnya berbeda gitu kan. Kalau boleh jujur ya, dari yang sebelumnya, yang terakhir bagus Om. Ya. Yang terakhir aku bilang, bukan yang beberapa yang masih kuning pekat dulu tuh enggak. Yang terakhirnya yang agak bening itu jujur, bagus itu. Dan kekentalan itu pas banget.
Ya itu yang sampai sekarang saya bikin tuh seperti itu. Tuh. Gitu. Itu guys, jadi kalian udah tahu kan, kita udah sama Om Jam ini cerita tentang banyak hal, tentang dangun dan tentang oli. Jadi semoga bermanfaat banget buat kalian-kalian yang udah nonton video YouTube ini. Dan kalau kalian perlu hal-hal yang perlu ditanyakan atau apa, kalian bisa komen di bawah. Satu hari mungkin kita akan ngobrol lagi Om ya. Ngobrol lain tentang yang mungkin kalian pertanyakan tentang masalah dangun, permasalahan dangun, bagaimana tentang cara dangun yang benar, atau apapun yang berhubungan dangun ataupun dengan berhubungan oli, dan ataupun yang hal bidang lainnya. Jadi kalian bisa komen di bawah. Itu penting banget buat kita jadi sumber untuk buat masukan ke depan lah intinya. Menurut Om ada tambahan lagi nggak buat teman-teman yang di luar sana tuh? Ya kalau saya sih singkat aja, hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya, yang udah membeli dangun ini ya, terutama yang jadi konsumen saya gitu kan, dan teman-teman reser juga seluruh Indonesia yang sempat ketemu ataupun hanya via medsos kan. Ya gitu benar. Kan. Ya semoga tidak terlepas dari silaturahmi ini ya, dan pengen ngucapin juga ya selamat menjalankan ibadah puasa lah besok ya Om ya. Besok ya. Oke guys, jadi terima kasih banyak kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Thanks for watching. Yang pasti kalian jaga kesehatan selalu ya, karena kita memang COVID-19 ini belum bisa bergerak ke sana kemari Om ya. Jadi aktivitas banyak ke backup dan ikuti anjuran pemerintah. Stay di rumah dan nonton video vlog. Wajib. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks banget. Aku udah mengucapkan terima kasih buat Om Jemi udah banyak-banyak cerita di masalah dangun dan oli. Mungkin itu aja Om kita untuk pembahasan kita kali ini. Banyak suara burungnya, jadi seakan kita lagi di sawah. Oke guys, see you next time. Sampai ketemu di channel saya yang selanjutnya.